Oke guys, balik lagi ke channel Bocah Tua Toys. Banyak yang bertanya belakangan ini, katanya gue ada konten yang review film. Kenapa gue konten review film? Karena sebenarnya yang film-film yang gue review itu juga lebih berpotensi bakal dibikin juga figur Hot Toys-nya. Karena lebih ke superhero. Kalau yang kemarin James Bond itu, karena gue ngefans banget sama James Bond, dan gue agak berharap juga figurnya dibikin sama si Hot Toys. Jadi so far seperti itu. Dan menurut gue, kebanyakan juga orang yang koleksi Hot Toys seneng sama figur, action figur, rata-rata semua bermulanya karena mereka seneng nonton filmnya gitu. Jadi kenapa gue bikin konten ini gitu. Dan kali ini gue mau nge-review film Eternals dari Marvel MCU. Eternals ya, walaupun udah seminggu lebih ya filmnya ini, gue agak telat untuk review. Tapi kenapa gue agak telat? Karena gue lebih banyak mencoba menilai lebih objektif, dan sempat pengen lihat dulu komentar di luar itu seperti apa gitu. Dan memang hasilnya dari film si Eternals ini banyak yang gak suka, banyak juga beberapa yang suka gitu. Ratingnya gak terlalu bagus lah guys. Nah, untuk pembukanya lagi, kalau gue review, gue gak mau banding-bandingin sama komik, karena gue jujur aja di yang MCU Universe ini totally gue gak ada baca komiknya, dan menurut gue itu suatu story yang berbeda lah, walaupun memang mungkin agak ada mirip-miripnya, menurut gue berbeda, komik-komik, film, movie gitu. Oke guys, sekarang kita lebih ke filmnya. Menurut gue Eternals film yang bagus, menghibur, jokes-jokesnya dapat banget, terus storyline-nya juga fresh menurut gua. Banyak plot twist-nya pun menurut gua nggak disangka-sangka, dan pasti mungkin banyak yang mempertanyakan, makanya di sini gua review. Menurut gua Eternals, bagi yang gak suka, menurut gua kebanyakan orang yang gak suka itu, menurut gua ekspektasinya si yang nonton Eternals itu terlalu tinggi menurut gua. Tadi gua jelasin, humornya dapat banget, walaupun masih menurut gua masih di bawah satu level, di bawah Shang-Chi. Jadi masih menurut gua film Marvel tahun ini masih yang terbaik itu Shang-Chi. Terus alur ceritanya Eternals menurut gue memang agak slow. Dari awal itu memang agak slow, tapi menurut gue dibantu banget dengan perpindahan dia flashback sama presentnya itu. Jadi menurut gue itu membantu orang pas nonton itu jadi nggak bosen gitu menurut gue. Flashback story terus ke present menurut gue. Dan menurut gue flashback presentnya itu menurut gue masih gampang dimengerti sih, harusnya ya. Terus tadi yang gue udah sebutin, plot twist ceritanya menarik. Terus menurut gue karena di Eternals ini kan timnya gede ya, sampai 10 orang. Tiap karakter menurut gue mendapatkan porsi scene yang cukup sih menurut gue. Dapat masing-masingnya cukup gitu. Dan untuk sebagian besar yang menurut gue gak suka dengan film ini, yang tadi gue bilang ekspektasinya terlalu tinggi. Kenapa ekspektasinya terlalu tinggi? Gue ingatkan, film Eternals ini walaupun timnya besar, ini bukan Avengers guys. Kalau Avengers itu filmnya udah yang dijalin dari individual film. Jadi Captain Amerikanya sendiri udah sampai berapa film, Iron Man sendiri, Hulk ada stand alone-nya juga.
terus dijalin di satu tim di film Avengers. Dan ya kita tahulah terakhir sampai Avengers 3, 4 Infinity War Endgames itu bertemu dengan, menurut kalau orang main game itu bertemu dengan final bossnya si Thanos gitu. Jadi final enemy untuk phase, ya itu termasuk di phase 1, 2, 3 final enemy-nya Thanos gitu. Nah, Eternal ini menurut gue itu film pembuka guys. Jadi kalau banyak yang orang ngomong, oh musuhnya kok gitu aja, kurang gitu, musuhnya jelek terus gampang dikalahkan. Menurut gue di film ini, karena ini masih film pembuka, musuhnya juga masih kroco-kroco guys gitu. Jadi belum bertemu si final enemy-nya gitu. Jadi kalau dibilang musuhnya kurang ya emang, cuman menurut gue di film ini itu dibantu dengan plot twistnya. Gue nggak mau spoiler, tapi ada plot twist gitu. Jadi menurut gue di film ini walaupun musuhnya kurang, tapi dibantu dengan plot twist, nah itu jadi lebih menarik gitu. Dan menurut gua di film Eternal yang baru dibuka ini, yang gue bilang ini film pembuka, ini menunjukkan, di film ini bakal menunjukkan universe yang lebih besar dibanding Marvel Phase 1, 2, 3 yang lebih tertuju Thanos gitu kan. Dari awal film Avenger pertama kan sudah ada tuh si Thanos yang muncul sebentar dan banyak disinggung gitu, dan di akhirnya ketemu ngalahin Thanos gitu, walaupun sempat kalah gitu kan. Nah menurut gue di film Eternal ini mereka pengen menunjukkan, si Marvel MCU itu menunjukkan universe yang lebih besar lagi gitu. Nanti kalian kalau nonton atau sudah nonton, menurut gue bakal merasakan gitu, oh ini kayaknya memang bakal dibuka ke universe yang lebih besar. Nah terus ada selentingan juga, gue sempet denger Eternal karena yang film pertama ini ratingnya kurang bagus dan banyak juga hatersnya gitu. Menurut gue banyak yang ngomong gak bakal ada Eternal 2. Menurut gue itu salah besar. Menurut gue Marvel itu dari Phase 1, 2, 3 yang stand alone filmnya itu menurut gue ada beberapa juga yang gagal, atau misalnya bagus tapi penjualannya nggak bagus gitu. Tapi menurut gue si MCU ini sama si Kevin Feige itu selalu berpikirnya 2-3 langkah ke depan gitu. Jadi dia lebih berpikir gambaran besarnya gitu. Jadi dia nggak terlalu mikirin satu film ini, oh ternyata penjualannya kurang. Tapi menurut gue kayak di Marvel Phase 1, 2, 3 gitu, bahkan Avenger 2 aja penjualannya itu di bawah Avenger pertama dan Infinity War dan Endgame menurut gue. Justru ya kayak di Avenger kedua, menurut gue Ultronnya terlalu gampang dikalahkan gitu kan. Jadi menurut gue Eternal 2 menurut gue bakal tetap jalan gitu. Terus yang gue seneng banget gitu, di film ini tuh gak segan-segan gitu, dia mention pop culture lain, bahkan karakter DC gitu. Kenapa? Karena Marvel itu tahu guys, kalau genre superhero film ini mau tetap langgeng ke depannya di box office, mereka butuh kompetitor. Mereka butuh kompetitor untuk bersaing secara sehat gitu dan terbuka gitu. Jadi makin banyak semua film superhero itu secara nggak langsung itu mengangkat film superhero guys gitu. Jadi kalau sebagai contohnya sih, menurut gue kita lihat aja yang brand-brand yang sudah ada di dunia ini. Apple bersaing dengan Microsoft, Toyota bersaing dengan Honda,
Kalau motor Honda dengan Yamaha. Kalau handphone mungkin selain Apple ada juga Samsung dengan LG. Jadi menurut gua mereka mention kompetitor itu juga ada bagusnya gitu. Jadi mungkin bisa memacu gitu dari DC memberikan film-film yang lebih baik, yang lebih menghibur dan lebih sering keluar filmnya. Ya kalau kita lihat kan DC kalah banget lah sama Marvel. Sekarang Marvel udah berapa banyak gitu filmnya. Untuk yang universe yang terakhir ya gitu. Kalau ngitung sama universe yang sebelumnya ya mungkin kit-kit lah ya. Nah di film ini yang gue mau spoil dikit aja. Sebenarnya menurut gue paling impress itu gue dengan si Eternal Makari, superhero pertama yang tunarungu, berbicara dengan bahasa isyarat. Action superpowernya menurut gue yang paling keren. Bahkan menurut gue menunjukkan dari action superpowernya gitu pas lagi action battle-nya. Kayaknya dulu nonton Flash sama Quicksilver nggak sekeren inilah gitu. Makanya menurut gue itu patut banget di mention gitu. Sisanya kalian nonton sendiri guys. Menurut gua yang gua respect banget sebenarnya sama si sutradaranya lah, si Chloe Zhao, dan writernya menurut gua yang menjalin cerita, bikin dialognya. Ya salut lah gua. Menurut gua ya Chloe Zhao banyak dikritik juga, padahal dia pemenang Oscar nggak tahu Academy Award lah gue lupa. Menurut gue salut. Kenapa? Karena di film Eternal ini menurut gue ini film yang komplit. Kenapa komplit? Karena di sini superhero, memang superhero itu identik dengan action. Ya menurut gue actionnya bagus, walaupun memang masih kalah tentunya dengan Avenger, cuman menurut gue beda kelas yang tadi gue bilang. Avenger itu udah kayak final game lah, final boss. Jadi oke, pasti harusnya oke gitu, harus mewah gitu. Kalau ini baru film pembuka guys, dan menurut gue untuk film pembuka actionnya oke, bagus. Terus dramanya itu menurut gue lengkap, mencerminkan kehidupan manusia sekarang gitu, yang tentang family, ikatan family, cinta segitiga, LGBT, persahabatan, dan pengkhianatan. So far menurut gue seperti itu review gue. Tunggu review-review berikutnya, tunggu review gue yang tentang toys, hot toys atau mungkin action figure yang lain. Thank you udah support gue. See you guys.